Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendri Gita Chandra dari kelas 11 MIPA 6. Baiklah, di sini saya akan melakukan sebuah praktikum biologi, yaitu praktikum difusi dan osmosis. Nah, sebelum saya melakukan praktikumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang difusi dan osmosis tersebut. Yang pertama, difusi. Difusi merupakan suatu proses bergeraknya atau perpindahan suatu molekul zat dari daerah dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah, yang akan terjadi secara spontan. Nah, proses difusinya akan jauh lebih sederhana ketimbang dengan proses osmosis. Terdapat perpindahan energi kinetik yang terjadi pada molekul-molekul karena adanya tabrakan antar molekul-molekul satu sama lain, yang disebabkan oleh pergerakan molekul-molekul ini yang bergerak secara acak. Nah, energi kinetik inilah yang menyebabkan pergerakan konstan antar molekul-molekul tersebut. Oleh karena itu, molekul-molekul ini disebut terdifusi satu sama lain. Yang kedua, osmosis. Osmosis yaitu perpindahan suatu molekul pelarut, misalnya air, dari suatu daerah dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke suatu daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah melalui membran semi-permeable hingga kesetimbangannya telah tercapai. Baiklah, langsung saja kita lakukan praktikumnya. Untuk praktik difusi, alat dan bahannya yang pertama yaitu sirup sebagai zat pelarut, yang kemudian 3 gelas air yang berisi air yang dengan suhu yang berbeda-beda. Yang pertama air panas, yang kedua air biasa, yang ketiga air dingin. Kemudian ada sendok, yang terakhir ada stopwatch sebagai pengukur waktu. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya. Di sini saya telah memasukkan sirupnya ke dalam sendok, jadi kita langsung tinggal memasukkannya saja. Kita mulai. Jadi bisa kita lihat bahwa air yang mempunyai suhu lebih tinggi akan lebih mudah melarutkan sirup ini, sedangkan air yang suhunya lebih rendah akan lebih sulit untuk melarutkan zat ini. Jadi mari kita tunggu selama setelah 10 menit kita tunggu. Saya rasa ini sudah cukup terlarut ya. Nah, kenapa airnya tidak terlalu pekat warnanya? Karena saya hanya menambahkan 1 sendok ini saja sirupnya tadi ke dalam masing-masing gelasnya, jadi dia tidak terlalu pekat. Nah, tapi terjadi perbedaan kepekatan antara 3 gelas ini. Dapat kita lihat bahwa air yang tinggi suhunya atau air panas tadi lebih pekat warnanya atau dia lebih terlarut gitu. Nah, untuk air biasa atau air yang di bawahnya suhunya dia terlarut cuman agak kurang gitu ya. Nah, untuk air yang dingin, air yang di bawah paling kecil suhunya, maka dia akan sepertinya susah untuk terlarut zat pelarutnya ini tadi. Nah, inilah perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, untuk praktikum kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi suhu pada air tersebut yang akan kita gunakan, maka akan semakin mudah untuk melarutkan zat pelarutnya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah suhu yang kita gunakan, maka itu akan sulit untuk melarutkan zat pelarutnya. Atau itu juga dapat menimbulkan perbedaan waktu. Nah, untuk air yang lebih panas, lebih tinggi suhunya ini, dia akan lebih cepat waktunya, sedangkan air yang dingin akan lebih lama untuk melarutkannya. Baiklah, kita lanjutkan dengan praktikum osmosis. Sebelumnya tadi kita melakukan praktikum difusi. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum osmosis dengan cara merendam dua buah kentang ke dalam air. Oke, untuk alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama penggaris untuk mengukur panjang kentang ini. Kemudian ada stopwatch, jam untuk menghitung waktunya. Kemudian ada 2 buah kentang sebagai objek yang akan kita lakukan pengamatannya. Kemudian ada 2 buah air yang berbeda.
yang berbeda konsentrasinya untuk sebagai larutan penguji. Yang pertama, air yang memiliki konsentrasi lebih tinggi yaitu garam, kemudian air yang memiliki konsentrasi lebih rendah yaitu air biasa. Kemudian kita menggunakan kertas untuk menuliskan hasil praktikum kita. Baiklah, langsung saja kita mulai praktikumnya dengan masukkan 2 buah kentang ini ke dalam 2 air yang berbeda konsentrasinya ini. Nah, perlu kita ingat yang ini adalah air garam dan ini adalah air biasa. Mari kita masukkan kentang ini secara bersamaan. Oke, kemudian kita ambil stopwatch untuk menghitung waktunya. Kemudian kita tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit kita tunggu, mari kita lihat apa yang telah terjadi, perubahan apa yang terjadi pada kedua kentang ini. Nah, sekarang kita ambil yang kentang menggunakan air biasa. Bentuknya sepertinya masih sama, masih tetap keras. Namun kentang yang kita rendam menggunakan air garam, dia mengalami perubahan sifat, yaitu dia menjadi lebih lembek ya kayaknya. Tuh. Yang mana kentang yang kita rendam menggunakan air biasa masih tetap keras, sementara kentang yang kita rendam menggunakan air garam menjadi lembek. Mari kita ukur panjangnya. Kita lihat, inilah 2 kentang yang telah kita rendam tadi, yang mana ini merupakan kentang yang direndam dengan air biasa dan ini merupakan kentang yang direndam dengan air garam. Kita dapat melihat perubahan yang terjadi, yang mana pada kentang yang direndam pada air garam, dia mengalami penyusutan sehingga lebih mengecil, sementara kentang yang direndam pada air biasa sepertinya tetap. Nah, untuk membuktikannya, mari kita ukur lebih lanjut panjangnya. Baiklah, setelah kita tadi selesai melakukan praktikumnya, saya telah menuliskan hasilnya di kertas ini. Bisa dilihat. Nah, bisa dilihat bahwa terjadi perubahan panjang kentang sebelum dan setelah direndam. Yang mula-mula kentang sebelum direndam memiliki panjang 3,6 cm dan setelah direndam yang menggunakan air garam dia mengecil menjadi 3,3 cm dan yang menggunakan air biasa menjadi 3,7 cm, yang artinya dia bertambah panjang. Nah, selain dia mengalami pertambahan panjang, bisa kita lihat bahwa kedua kentang ini memiliki perbedaan struktur hasilnya. Yang mana kentang yang direndam dengan menggunakan air garam terlihat lebih mengecil dan teksturnya pun menjadi lunak, bisa dilihat. Sedangkan kentang yang direndam menggunakan air biasa, dia seperti membesar dan teksturnya pun makin keras atau bisa tetap keras. Selain itu terjadi perubahan warna juga di antara kedua kentang. Yang satu tetap kuning, yang kedua yang direndam dengan air garam agak kepucatan. Dan juga terjadi perubahan berat antara kedua kentang. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang menggunakan air biasa. Kentang yang menggunakan air biasa, konsentrasi kentang lebih tinggi ketimbang dengan konsentrasi pelarutnya atau konsentrasi air, yang mengakibatkan si pelarut tadi ini, air ini akan masuk ke dalam kentang karena konsentrasi dari kentang ini lebih tinggi daripada konsentrasi air. Nah, sedangkan yang direndam menggunakan air garam, konsentrasi air garam, larutan air garam lebih tinggi ketimbang dengan konsentrasi kentang, yang mengakibatkan air yang ada di dalam kentang ini akan keluar menuju zat pelarutnya. Nah, oleh karena itu kentang ini kehilangan penompangnya yang menjadikan ia lembek. Ia mengalami proses yang namanya plasmolisis, yaitu perpecahan dinding sel yang mengakibatkan kentang ini menjadi lunak. Nah, namun mengapa tidak terjadi perpecahan sel terhadap kentang yang direndam menggunakan air biasa? Ini karena adanya tekanan turgor pada dinding sel kentang yang direndam dengan air biasa,
yang dilindungi oleh vakuola, sehingga kentang ini akan tetap seperti biasa, dan air di dalam zat pelarutnya ini akan bisa masuk ke dalam kentang ini. Nah, itulah yang menyebabkannya. Nah, setelah kita melakukan praktikum tadi, dapat kita simpulkan bahwa bertambah beratnya suatu kentang ini terjadi karena larutan yang bersifat hipotonis terhadap kentang ini. Nah, sedangkan terjadinya pengurangan berat ini terjadi karena larutan yang bersifat hipertonis terhadap kentang. Nah, untuk lunak dan kerasnya kentang ini bergantung pada konsentrasi larutannya. Semakin hipertonis larutannya, maka akan semakin lunak kentangnya dan semakin banyak pengurangan berat yang dialami pada kentang itu. Nah, sekian praktikum dari saya. Jikalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.